Jangan-jangan mbak, beneran mbak. Jangan macam-macam kau hari ini. Udah selesai belum? Hola semua penonton setia channel YouTube ini Keras Movie. Ketemu lagi nih sama kita yang bakalan mereview film atau seri seru lainnya. Kali ini kita akan membahas sebuah series kocak berjudul Culture Shock. Penasaran kan bagaimana kelucuan dan kepolosan Rico menghadapi dunia kampus? Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, ini dia alur ceritanya. Film ini diawali saat seorang laki-laki bernama Rico tiba-tiba dihampiri oleh cewek cantik dan seksi yang langsung membuka celana Rico serta memuaskannya. Udah selesai belum? Rico pun langsung berteriak dan ternyata itu hanyalah mimpi basahnya saja. Rico baru pertama kali mengalami mimpi basah dan ia pun langsung panik. Tiba-tiba ibunya pun masuk dan menanyakan ada apa dengan Rico. Tapi Rico mengaku kalau ia habis bermimpi tentang cewek. Rico sangat ketakutan kepada cewek hingga meminta maaf kepada ibunya karena kasurnya juga ikut basah. Rico pun menangis dan terus memohon maaf kepada ibunya. Tetapi sang ibu mengingatkan bahwa Rico harus bisa menahannya sampai usia 30 tahun. Ibunya pun lalu menyuruh Rico untuk segera mandi dan bersiap-siap ke sekolah. Rico sempat berbicara sendiri dan tiba-tiba burung Rico kembali terbangun dengan sendirinya. Jangan macam-macam kau hari ini. Dulu saat ibu Rico sedang berjuang melahirkannya, ternyata bapak Rico justru sedang asik mangku-mangku cewek lain di tempat hiburan. Itulah sebabnya Rico bertekad untuk menjaga keperjagaannya demi sang ibu. Sepulang dari bermain cewek, bapak Rico pun melihat Rico sudah lahir dan ia pun bahkan tidak memberikannya nama karena sudah diberi nama lebih dulu oleh ibu Rico. Jam banget namanya. Saat Rico berusia 5 tahun, kerjaan bapak Rico hanyalah berjudi, sedangkan ibunya harus banting tulang bekerja dengan menerima pesanan catering. Bahkan saat Rico sedang sakit, bukannya dibawa ke dokter, uang pengobatannya justru diambil secara diam-diam oleh bapak Rico. Dukun aja. Sampai akhirnya ada seorang dukun yang memberitahu keluarga Rico bahwa Rico harus menjaga keperjagaannya sampai usia 30 tahun, karena jika tidak, maka Rico akan meningsoy. Jadi setiap kali Rico ketahuan bermain dengan cewek, ia selalu ditakut-takuti oleh ibunya bahwa ia akan mati jika berdekatan dengan perempuan. Hingga pada suatu malam, orang tua Rico bertengkar hebat sampai bapaknya pergi meninggalkan Rico dan juga ibunya. Sehingga sampai sekarang mereka hanya hidup berdua. Bapak memutuskan untuk pergi. Saat lulus sekolah, Rico pun mendapatkan nilai terbaik dan meraih beasiswa untuk kuliah di Jakarta. Ibunya pun sangat bangga kepada Rico dan mendukungnya untuk pergi ke Jakarta demi masa depan dan pendidikannya. Rico pun bersedia berangkat, bahkan ia sampai rela menolak pernyataan cinta dari temannya demi fokus belajar. Rico harus jaga kesehatan yo. Sesampainya di Jakarta, Rico sangat kaget dengan suasana kampus, di mana banyak sekali cewek yang memakai baju terbuka dan seksi. Rico pun memberanikan diri untuk masuk dan mulai mencari kelasnya. Ia juga mencoba bertanya kepada mahasiswa di sana, tetapi ia justru seperti dikucilkan karena penampilannya yang sangat lugu dan kampungan. Mau kemana emang ini mall? Rico pun terus berjalan sampai ia tidak sengaja tertabrak oleh Friends yang sedang kegeeran mengira dirinya disapa oleh seorang cewek. Di sana juga ada seorang perempuan bernama Sabrina yang sedang didekati oleh seorang cowok. Tetapi Sabrina menolaknya dan dia pun langsung pergi. Namun tanpa disadari di belakang Sabrina ada Rico, sehingga mereka pun bertabrakan lalu jatuh bersamaan. Rico pun sangat panik karena semua orang langsung berkerumun melihat mereka. Lalu ia pun bergegas lari untuk bersembunyi. Rico pun semakin panik karena burungnya tiba-tiba terbangun gara-gara insiden jatuh bersama Sabrina tadi. Rico berjalan merayap pelan-pelan menempel di dinding, lalu berlari menuju toilet. Tetapi sialnya, Rico pun malah salah masuk ke toilet perempuan dan mendengar ada cewek yang sedang menelpon di dalam. Rico yang ketakutan langsung berlari keluar dan kondisi burungnya yang masih berdiri kaku. Rico pun makin kaget saat tidak sengaja melihat dada teman kampusnya dan ia pun langsung bersembunyi di balik pohon besar. Di sana Rico terus berusaha menenangkan diri supaya burungnya kembali tidur. Tetapi burungnya justru terus terbangun kaku. Sementara itu di lapangan kampus, terlihat mantan pacar Sabrina yang ternyata sudah memiliki gandengan baru. Sementara Sabrina sepertinya masih belum bisa move on. Sabrina pun lalu ditenangkan oleh 3 sahabatnya, yaitu Lily, Melly, dan Tara, yang menyuruh Sabrina untuk segera melupakan sang mantan. Tetapi Tara mengusulkan ide gila bahwa Sabrina harus segera pecah perawan agar bisa berpacaran langgeng dengan cowok. Karena sebelumnya Sabrina diputuskan oleh mantannya gara-gara ia masih menjaga keperawanannya. Akhirnya salah satu sahabatnya menyarankan agar Sabrina melakukan hubungan intim
intim dengan Rico yang kebetulan saat itu sedang berada tepat di depan mereka yang bersembunyi di balik pohon. Sabrina tentu saja langsung menolak keras ide gila tersebut, dan setelah itu Sabrina ditinggal sendirian oleh ketiga sahabatnya karena mereka semua telah dijemput oleh pacarnya masing-masing. Bel masuk kelas pun berbunyi dan Rico pun langsung berlari kencang mencari kelasnya. Dan di depan kelas, Rico yang sedang memasang tali sepatu sangat kaget melihat dosen yang datang karena wajah dosen tersebut sangat mirip dengan cewek yang ada di dalam mimpi basahnya tadi malam. Rico pun kemudian memperkenalkan diri di depan kelas lalu langsung duduk di kursi kosong tepat di sebelah Franz. Saat jam perkuliahan berlangsung, Rico pun malah salah fokus melihat dosennya yang berpenampilan seksi. Ia berusaha keras menutup matanya, tetapi pandangannya justru terus mengarah jelas kepada dosen tersebut sampai-sampai Rico kejang-kejang lalu jatuh pingsan. Franz pun dengan sigap langsung membopong Rico dan membawanya menuju ruang UKS. Di lorong kampus saat menuju UKS, Sabrina pun tidak sengaja melihat Rico yang sedang dibopong oleh Franz dalam keadaan pingsan. Setibanya di UKS, Rico pun langsung ditenangkan oleh Franz, lalu mereka pun resmi berkenalan. Franz pun bertanya tentang cita-cita Rico, dan Rico pun menjawab bahwa ia ingin menjadi seorang arsitek. Arsitektur. Tiba-tiba Sabrina pun masuk ke ruangan tersebut dan Franz pun langsung bersembunyi diam-diam. Sabrina pun menghampiri Rico yang seketika langsung terpesona melihat kecantikan Sabrina dari dekat. Rico pun meminta maaf atas kejadian tabrakan tadi dan Sabrina pun menjawab ia mau memaafkan asalkan Rico bersedia diajak tidur bareng atau main kuda-kudaan bersamanya. Rico awalnya tidak mengerti maksud ucapan itu dan sampai akhirnya Sabrina dengan jelas mengatakan bahwa ia mengajak Rico untuk berhubungan intim. Rico pun langsung syok berat dan lari terbirit-birit keluar ruangan karena sangat ketakutan. Rico terus berlari kencang sampai menuju toilet cowok untuk bersembunyi di dalamnya. Franz pun kemudian menyusul Rico, lalu dia pun berusaha menenangkannya. Franz pun malah tertawa terbahak-bahak saat Rico dengan wajah panik berkata bahwa ia akan segera mati karena diajak tidur bareng cewek. Serius aku. Saat nongkrong di kantin, Franz pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Rico. Rico pun akhirnya menceritakan seluruh kisah hidupnya sejak kecil, sampai bagaimana ia bisa menjadi sangat ketakutan kepada cewek. Franz pun justru semakin tertawa lepas setelah mendengar cerita Rico, karena ia merasa cerita tersebut sangatlah konyol dan seperti tidaklah masuk akal. Ketawa. Gak ada cerita kayak gitu, gak usah ngarang. Ada, Fra. Di ruang tunggu depan kelas, Sabrina terus menerus dikenalkan dengan banyak cowok oleh para sahabatnya, tetapi Sabrina selalu menolak mereka semua. Sampai akhirnya Franz datang dan menghampiri dan mengatakan bahwa ada hal penting yang ingin ia obrolkan dengan Sabrina. Ternyata Franz mengajak Sabrina ke aula kampus untuk mempertemukannya agar bisa mengobrol berdua sama dengan Rico. Franz pun juga memberitahu Sabrina bahwa ia sempat mendengar obrolan rahasia Sabrina bersama sahabatnya tadi. Sabrina pun panik dan langsung memohon kepada Franz agar rahasianya itu tidak disebarluaskan. Mari. Dan setelah Franz pergi, Sabrina pun mengobrol berdua dengan Rico dan meminta maaf atas ajakan gila yang ia katakan sebelumnya. Namun Rico justru salah berbicara sehingga ia membuat Sabrina tersinggung lalu menangis dan mengatakan bahwa semua cowok itu brengsek. Rico yang kebingungan kemudian diajarkan oleh Franz dari kejauhan bagaimana cara menenangkan Sabrina yang sedang menangis. Sabrina pun sangat terkejut melihat sikap Rico yang sangat kaku dan sama sekali tidak berani menyentuhnya sedikit pun. Sabrina pun akhirnya jujur, dia mengaku bahwa ia sebenarnya belum pernah melakukan hubungan intim sama sekali. Begitu pula dengan Rico, dia mengaku bahwa ia juga masih sangat polos dan belum pernah melakukan apa-apa. Sabrina pun lalu mengajak Rico untuk memulai hubungan mereka sebagai teman terlebih dahulu. Dan Rico pun setuju, karena saking senangnya, Sabrina pun secara spontan langsung memeluk erat tubuh Rico. Akibat pelukan tersebut, Rico pun langsung kejang-kejang lagi dan kembali jatuh pingsan. Oh kenapa? Di dalam kelas, Rico pun diberi tugas kelompok oleh gurunya. Gurunya pun itu mirip sekali dengan guru yang ada di mimpinya. Guru tersebut mengancam jika nilai mereka tidak mencapai 75, maka mereka akan diberi hukuman. Rico pun langsung terbayang-bayang sosok gurunya itu sedang menghukumnya, sampai ia pun langsung berteriak ketakutan tepat di dalam kelas. Dan setelah semuanya pulang, Rico pun langsung bertanya kepada Franz kapan mereka mau belajar bersama. Tetapi Franz masih santai saja. Rico bilang kalau ia sangat takut kejadian kemarin terulang kepadanya. Enggak, ya justru karena itu aku nggak mau lagi kejadian kayak kemarin, Franz. Dan di depan madik sekolah, Sabrina dan Tara pun mau memajang poster tentang futsal. Mereka pun dibantu oleh ketua tim futsal yang juga sedang mencari anggota baru. Tetapi karena ketua tim futsal itu sikapnya sangat membingungkan, Sabrina pun akhirnya menjadi kesal. Lalu ia pun pergi meninggalkan mereka berdua. Tara yang juga ikut kesal akhirnya memilih untuk pergi dari sana. Udah nih, kosong sendiri, gue mau makan.
Sepulang sekolah, Friends pun mengajak Rico main ke rumahnya. Rico pun sangat kaget karena rumah Friends sangat besar dan mewah, dan di sana Friends hanya tinggal sendirian karena orang tuanya sedang sibuk bekerja. Friends pun langsung bertanya kepada Rico apakah ia suka membaca majalah. Rico pun menjawab kalau ia memang suka mengoleksi majalah azab. Lalu Friends memperlihatkan koleksi majalah miliknya yang membuat Rico sangat kaget. Karena itu adalah majalah dewasa yang berisi konten 18+. Rico pun langsung panik, ia pun berteriak ketakutan seperti biasanya. Tetapi Friends terus memaksa sampai akhirnya mereka pun berdebat, dan Friends pun berhasil menenangkan Rico. Friends pun melatih Rico lagi untuk berani melihat majalah itu, tetapi Rico sebenarnya sudah tidak tahan dan hanya berusaha sok kuat saja di depan Friends. Friends pun bilang kalau majalah itu kurang privasi, tetapi ada solusinya, yaitu ada sebuah grup bernama Suka Kentu di mana jika Rico mau masuk, ia pun harus menjawab beberapa pertanyaan dulu. Dan saat Friends memperlihatkan aplikasinya, Rico pun langsung panik mendengar suara desahan perempuan yang muncul dari aplikasi tersebut. Kebetulan HP Rico pun berbunyi dan ia pun menjadikannya alasan untuk langsung pergi dari rumah Friends. Rico pun tiba di rumahnya dan ternyata ibunya sedang bersiap-siap untuk berangkat bekerja. Rico pun dimarahi sama ibunya karena pakaiannya yang sudah tidak karuan. Padahal tadi waktu berangkat bajunya masih sangatlah rapi. Dan setelah ibunya berangkat kerja, Rico pun mendapatkan pesan dari Friends yang meminta maaf atas kejadian tadi. Friends pun berniat mau mengirimkan martabak untuk Rico dan meminta Rico untuk mengirimkan alamat rumahnya. Dan saat di malam harinya saat Rico sedang bermain bola, tiba-tiba Friends pun datang membawa martabak lalu meminta maaf atas kejadian tadi siang. Karena kebetulan ibu Rico sedang tidak ada di rumah, Friends pun berniat mengajarkan Rico sesuatu dan mulai memberitahu tentang berbagai macam jenis gaya skidi papap yang pada akhirnya membuat burung Rico langsung terbangun. Melihat hal itu, Friends pun akhirnya menyuruh Rico untuk segera pergi ke kamar mandi untuk mengeluarkannya, dan Friends pun juga memberikan sebuah alat bantu. Tetapi Rico tidak tahu bagaimana cara memakainya dan meminta Friends untuk memberikan contoh. Tentu saja Friends pun tidak mau mencontohkannya dan menyuruh Rico untuk langsung praktik sendiri aja di dalam. Oke, contohin. Hah? Nggak mau. Sementara itu di tempat kerjanya, ibu Rico sedang digoda sama bosnya dan ditawarkan untuk pulang bareng. Tetapi ibu Rico selalu menolak dan menghindar dari sang bos yang terus berusaha mendekatinya itu. Pulang sama saya aja ya. Saya antar. Kembali ke rumah Rico, ia pun berusaha mencoba apa yang disuruh sama Friends tadi. Tetapi Rico masih bingung dan terus bertanya-tanya tentang cara pakainya. Saat Rico sedang berusaha di dalam kamar mandi, tiba-tiba Friends pun mendapatkan pesan dari HTS-nya yang bernama Flo yang mengajaknya untuk jalan-jalan. Akhirnya Friends pun pergi begitu saja meninggalkan Rico sendirian. Rico pun terus memanggil-manggil Friends, tapi Friends sudah terlanjur pergi. Akhirnya Rico pun tidak tahu bagaimana cara mengatasi burungnya yang suka terbangun itu, hanya dengan melihat majalah yang sederhana. Tiba-tiba ibunya pun pulang dan Rico yang panik langsung berbaring tengkurap di lantai demi menyembunyikan burungnya yang masih terbangun itu. Tak lama kemudian, Rico pun mau pergi ke kamarnya, lalu ia pun disapa sama ibunya karena mau minum. Rico pun langsung buru-buru menghabiskan minumannya supaya ibunya tidak melihat ke arah bawahnya. Dan seperti biasanya, sang ibu pun selalu membawakan pempek untuk makan malam Rico. Sebelum tidur, ibu Rico pun masih terus kepikiran sama almarhum suaminya, dan sepertinya ia pun masih belum bisa move on karena selama ini mereka hanya tinggal berdua saja. Sedangkan di kamarnya, Rico berusaha memberanikan diri untuk melihat majalah yang dikasih sama Friends, tetapi ia pun melakukannya dengan cara mencoret-coret bagian sensitif pada gambar tersebut agar Rico merasa aman saat melihatnya. Dan keesokan harinya di halaman belakang rumahnya, Tara pun sedang berkumpul bersama teman-temannya. Mereka pun sedang membahas tentang proyek yang akan mereka lakukan. Lalu Sabrina pun bertanya kenapa bukan ayah Tara saja yang menjadi donaturnya. Tara pun setuju untuk meminta bantuan ayahnya, asalkan Sabrina mau mendownload aplikasi dating apps. Karena terpaksa, Sabrina pun akhirnya menyetujui syarat tersebut. Teman-temannya pun lalu membantu Sabrina untuk memasang foto seksi supaya ia bisa cepat laku di aplikasi tersebut. Ayo dong, biar lo cepet move on dari David. Please jangan tebak-tebak, aku gak mau. Adegan pun beralih ketika Rico diajak ke salon pijat plus-plus oleh Friends. Friends pun mengajak Rico untuk diservis di sana supaya ia menjadi lebih berani. Tetapi sebelum pijatannya dimulai, Rico pun sudah mulai panik saat dibelai-belai sama pelayan di sana. Nanti kita tutup matanya ya. Ada lagi? Di tempat kerjanya, ibu Rico pun tidak sengaja melihat ada sepasang kekasih yang sedang asyik berciuman. Melihat itu, sepertinya ibu Rico juga mulai merasa pengen, tetapi ia bingung mau melakukannya sama siapa. Lalu ia pun disapa sama bosnya dan dia pun diajak untuk pulang bareng lagi. Awalnya, ibu Rico menolak dengan berbagai macam alasan, tetapi karena sang bos terus memaksa, akhirnya ibu Rico pun mau menerima tawarannya. Ramalan cuaca hari ini, ntar malam itu hujan.
Dan sementara itu, di ruangan pijat plus plus, sedangkan di ruangan Rico, ia pun sedang diajak bermain polisi-polisian nih dengan perempuan yang melayaninya. Tetapi Rico malah makin panik dan ia pun berusaha kabur dengan kondisi tangan yang diborgol. Dan saat berlari menuju tangga, Rico pun malah tersenggol dan langsung jatuh terguling dari tangga. Pelayan itu pun akhirnya memberitahukan kepada Franz kalau temannya mengalami kecelakaan, dan Franz pun akhirnya sangat menyesal karena telah membawa Rico ke tempat seperti itu. Franz pun membantu membukakan borgol yang mengunci tangan Rico dan menanyakan bagaimana keadaannya setelah jatuh dari tangga. Franz pun mulai sadar dan ia pun meminta maaf karena seharusnya ia tidak membawa Rico ke tempat itu. Franz pun menenangkan Rico. Dia bilang kalau Rico pasti bakalan sembuh suatu saat nanti. Udah terlanjur juga. Saat Sabrina sedang latihan lari sendirian, ia pun mendapatkan chat dari seorang cowok di aplikasi dating yang menawarkan diri untuk dipanggil malam ini jika Sabrina membutuhkannya. Tetapi Sabrina bingung mau membalas apa, dan akhirnya ia pun memilih untuk tidak menghiraukan pesan tersebut. Sabrina pun lanjut berlari, dan ia pun tidak sengaja berhadapan dengan Rico yang juga sedang berlari berlawanan arah. Makanya Sabrina pun mengajaknya untuk lari bareng. Tetapi Rico selalu memberikan jarak yang sangat jauh saat berlari bersama Sabrina saat itu. Dan Rico pun bilang kalau ia merasa sangat takut saat Sabrina tiba-tiba memeluknya dulu. Sabrina juga menjelaskan kepada Rico kalau panggilan aku kamu itu seharusnya digunakan untuk orang yang sudah pacaran. Makanya Rico pun kaget dan merasa sangat tidak nyaman. Rico pun kemudian bertanya kepada Sabrina soal ajakan untuk ngapa-ngapain waktu itu. Tetapi Sabrina bilang kepada Rico untuk dibawa santai saja. Dan Sabrina pun akhirnya pergi. Ia pun melihat mantannya yang ternyata sudah ganti cewek lain. Sedangkan dirinya masih belum menemukan cowok baru. Sabrina pun lalu melihat ke arah Rico yang sedang berlari sendirian itu. Dan ia pun akhirnya memutuskan untuk membalas chat dari cowok di aplikasi tadi untuk mengajak ketemuan nanti malam. Dan saat di tengah lapangan, para anggota tim futsal pun sedang kebingungan mencari anggota baru karena sebentar lagi mereka akan tampil bertanding. Makanya mereka pun punya ide untuk mencari siapa saja yang memiliki lari yang cepat. Dan sementara itu, Rico pun sedang mengobrol dan berdebat sama Franz. Dan tiba-tiba ia pun tidak sengaja dilempari bola sama anggota futsal tadi. Lalu Rico pun dengan refleks cepat langsung menendang bola tersebut dengan sangat keras supaya tidak mengenai dirinya dan juga Franz. Ternyata aksi Rico itu justru membuat kedua anggota futsal tersebut sangat tertarik kepada Rico dan ia pun ingin mengajaknya menjadi anggota futsal mereka. Tetapi cara mereka mendekati justru membuat Rico ketakutan dan ia pun langsung bersembunyi di balik tubuh Franz. Franz pun akhirnya setuju dan menyuruh Rico untuk ikut karena katanya olahraga bisa membantu menaikkan syahwat. Dalam tubuh yang sehat terdapat syahwat yang kuat. Dan saat di lapangan futsal, saat pertandingan mau dimulai, Rico pun di-briefing dulu oleh anggota futsal yang mengajaknya agar mereka bisa menang. Rico pun mulai bersiap dan pertandingan pun akhirnya dimulai. Ternyata Rico pun memang sangat andal dalam bermain futsal karena ia terbukti bisa mencetak 2 gol yang membuat semua teman-temannya pun sangat kagum pada kemampuannya. Rico pun juga sangat senang, lalu ia pun berselebrasi bersama teman-teman satu timnya itu untuk merayakan kemenangan sementara di babak pertama itu. Tapi saat mereka sedang beristirahat di pinggir lapangan, tiba-tiba tim cheerleaders keluar dengan memakai pakaian yang sangat seksi. Franz pun sudah berusaha meneriaki Rico agar tidak melihat ke arah belakang. Tetapi Rico sudah terlambat karena ia sudah terlanjur melihat cewek-cewek cheerleaders tersebut, yang pada akhirnya membuat Rico pun langsung jatuh pingsan dan hilang kesadaran. Pertandingan aslinya pun sudah lanjut, tetapi Rico sekarang sudah tidak fokus karena ia merasa ketakutan dengan adanya cheerleaders yang menyemangatinya. Bukannya makin semangat, Rico makin bingung sama pesona cewek-cewek cheerleaders itu. Bahkan ia pun sampai tidak sengaja mencetak gol ke gawangnya sendiri. Ia pun dimarahi sama teman-teman satu timnya karena tidak fokus bermain. Lalu Rico pun langsung jatuh pingsan. Saat di rumah Rico, ibunya pun sedang menyetrika baju sambil menonton TV. Tetapi acara TV tersebut membuat ibu Rico seperti terbayang-bayang bahwa pembicara acaranya tidak memakai baju dan ia pun merasa haus belayan. Saat ia sedang menikmatinya, tiba-tiba ia ditelepon oleh pemilik kontrakan yang menagih kapan ia akan membayar uang sewa kontrakannya. Dan saat di sekolah Rico, ia pun masuk ke ruang BK dan Franz pun menanyakan apa yang mau dilakukan oleh Rico. Rico bilang kalau ia meminta bantuan guru BK soal masalahnya karena Rico merasa bersalah sudah membuat tim futsalnya kalah gara-gara dirinya. Franz pun berusaha menahan Rico, tetapi Rico akhirnya tetap memaksa masuk ke ruang BK dan bertemu dengan guru BK. Guru BK pun menanyakan Rico mau bercerita apa dan katanya Bu BK itu sudah sangat biasa mendengar keluh kesah anak murid di sana. Rico pun ternyata merasa malu untuk bercerita tentang
tentang permasalahannya. Jadi ia pun beralasan kalau itu adalah temannya yang punya permasalahan, yaitu takut saat burungnya sedang tegang karena katanya rasanya seperti mau mati. Guru BK pun bilang kalau mungkin saja itu adalah penyakit kelamin dan ia mau mencatat nama teman Riko tersebut. Tapi karena Riko bingung mengarang nama, akhirnya Riko pun berpura-pura ingin ke kamar mandi sebagai alasan untuk kabur keluar dari ruang BK. Kebelet pipis bu, toilet dulu. Riko. Setelah keluar dari ruang BK, Riko pun pergi ke lapangan. Fresh pun menanyakan apa hasilnya, tetapi Riko masih belum menemukan jawabannya. Dan tiba-tiba ada Windra, yaitu alumni sekolah tersebut yang sedang kuliah psikologi. Windra pun memberikan brosur kepada Riko untuk hadir di acara perkumpulan orang-orang yang punya masalah. Tetapi tak lama kemudian, Windra malah diusir oleh security sekolah. Dan Fresh pun akhirnya mau membantu Riko dan berniat memperkenalkan Riko kepada abang-abangnya yang katanya punya solusi dan sangat handal dalam mengatasi masalah perburungan ini. Gua punya abang-abangan. Si pun berganti di sebuah kafe. Sabrina pun ditemani oleh teman-temannya yang mulai kencan dengan cowok-cowok yang sudah ia hubungi melalui dating apps. Sabrina pun bertemu dengan berbagai macam cowok, tetapi cowok-cowok itu malah berkelakuan aneh. Ada yang hanya jago beatbox, ada yang terlalu menyombongkan dirinya, dan juga ada yang bau badannya sangat menyengat sampai membuat Sabrina jatuh pingsan. Karena panik, teman Sabrina pun meminta tolong kasir di sana untuk mengusir cowok itu. Lalu mereka pun membangunkan Sabrina yang sedang pingsan. Tak lama kemudian, Sabrina pun akhirnya sadar dan ia pun lanjut ketahuan sama cowok lain yang sepertinya sudah sefrekuensi dengan dirinya. Tetapi tiba-tiba ada perempuan yang mendatanginya dan menuduh Sabrina sebagai pelakor. Karena ternyata laki-laki itu sudah memiliki istri. Kasir itu pun menjelaskan kalau sebenarnya yang menyamperi Sabrina tadi itu adalah suaminya perempuan tersebut. Sabrina sangat berterima kasih kepada kasir itu dan sepertinya temannya tahu kalau Sabrina mulai suka sama kasir di sana. Di swalayan tempat ibu Riko bekerja, ia masih saja digoda sama atasannya yang katanya mau menunjukkan lagu baru untuknya. Tetapi ibu Riko menolaknya karena beralasan lagi sibuk bekerja. Atasannya itu pun lalu membantu ibu Riko mengangkat galon air. Melihat itu, ibu Riko pun terbayang-bayang lagi sama badan kekar laki-laki yang sudah sangat lama tidak ia lihat. Fresh dan Riko pun pergi ke sebuah kafe karena Fresh mau mempertemukan Riko dengan abang-abangnya yang bernama Bang Kangkung. Tapi tiba-tiba HP Fresh pun berbunyi dan ada notifikasi di HP-nya yang isinya postingan terbaru Flo, yaitu cewek HTSN-nya Fresh. Ternyata Flo sudah upload foto bersama cowok lain. Fresh pun langsung merasa galau dan menyuruh Riko untuk memesan minuman sendiri. Terlalu beli buat apa? Saat Riko sedang memesan di kasir, tiba-tiba Sabrina pun datang dan mereka pun kaget karena tidak sengaja bertemu di sana. Riko pun mau memesan kue yang ia kira itu brownies, tetapi ternyata Sabrina juga mau memesan kue itu dan memberitahu Riko kalau nama kue itu adalah muffin. Sabrina pun akhirnya mengalah karena katanya muffinnya tinggal sisa satu. Lalu ia pun memberikannya kepada Riko. Sabrina pun bercerita kalau ia suka banget sama muffin dan sering belajar buat sendiri di rumah. Riko bilang kalau Sabrina harus belajar sama ibu Riko karena ibunya sangat jago membuat kue. Bikin muffin di rumah, tapi ternyata gak sehat dijual. Riko pun kemudian pergi bertemu Fresh dan juga abang-abangannya itu yang katanya bisa mengatasi permasalahan perburungan Riko. Setelah sedikit diperiksa, abang-abangannya itu pun langsung membacakan mantra dan mengeluarkan kangkung. Mereka berdua pun disuruh memakan kangkung mentah yang katanya ini adalah obatnya. Tetapi abang-abangannya Fresh ini malah tertidur. Mereka berdua pun mulai tidak yakin karena abang-abangan Fresh seperti sangat terobsesi sama kangkung. Bahkan ia pun memposting foto bersama kangkung. Gue posting dulu ya, sebentar ya. Mereka pun akhirnya pergi dari sana dan Fresh pun mengajak Riko ke tempat lain untuk mengatasi masalahnya. Fresh dan Riko pun pergi ke suatu tempat di mana itu adalah tempatnya Dokter Cecep yang mempunyai banyak anggota. Tak lama kemudian, Dokter Cecep datang dan memberitahu mereka semua kalau semua hidup itu tergantung sama mindset. Makanya ia pun menyuruh Riko untuk mengobatinya dengan cara mindset. Fresh pun mulai tidak yakin sama tempat ini karena sepertinya mereka salah tempat. Ternyata mereka pergi ke tempat LSM di mana mereka dipaksa untuk bergabung dan berjualan produk. Fresh pun berbisik kepada Riko, tetapi semua orang di sana tiba-tiba langsung memaksa mereka berdua untuk segera bergabung dengan mereka. Fresh dan Riko pun sangat ketakutan, walaupun yang ditodongkan kepada mereka hanyalah pedang yang dilipat memakai kertas. Mereka berdua pun saling menguatkan diri kalau Fresh langsung mengeluarkan uang segepok dan menerbangkannya ke arah mereka sebagai pengalihan. Untungnya ada cahaya dari luar yang membuat mereka bisa kabur. Ternyata yang membantu mereka adalah penjaga di sana, yang katanya bukan untuk pertama kalinya ia menyelamatkan orang dari Dokter
Cecep. Tetapi penjaga itu juga ternyata mengajak mereka berdua untuk ikut bergabung seperti mereka, dan mereka pun akhirnya langsung kabur dari sana. Preminya murah, free biaya admin. Ayo kabur! Scene pun berganti, Ibu Riko pun sedang memijat kakinya sendiri, lalu atasannya pun menghampirinya dan memberikannya air dan membantu memijat kakinya yang pegal itu. Ibu Riko pun terbawa suasana dan dia pun tidak merasa sedang dipijat lagi, melainkan seperti dielus-elus sampai ia mengeluarkan suara. Untungnya atasannya itu tidak mempermasalahkan hal itu dan menyuruh Ibu Riko untuk menikmatinya saja. Riko pun pulang ke rumah dan ia pun seperti biasa makan pempek. Tetapi pempek yang kali ini ia makan itu rasanya tidak enak karena ibunya beli dari internet yang sedang viral. Riko pun teringat kalau ada brosur dari Windra tadi, yang dimana brosur itu berisi undangan untuk sharing bersama. Esok harinya di kafe, Tara menanyakan ke Sabrina kapan Sabrina akan bertemu sama cowok-cowok lagi di aplikasi itu. Tetapi katanya Sabrina ia sudah menghapus aplikasinya dan sudah tidak mau lagi mencari cowok di sana. Cowoknya Tara pun yang ada di sampingnya sedang melihat video dewasa dan hampir ketahuan sama Tara. Makanya ia pun sampai merusak handphonenya daripada ketahuan sama Tara. Sabrina pun pergi menuju kasir untuk memesan minuman kepada kasir laki-laki yang kemarin membantunya. Ternyata kasir itu sudah hafal dengan pesanan Sabrina dan membuat Sabrina merasa sangat dispesialkan. Sabrina pun langsung bereaksi nih. Ia mengajak kasir itu untuk mencoba toko yang ada di depan dan mereka pun akhirnya berkenalan. Nama kasir itu adalah Mahesa dan ia pun mau diajak Sabrina untuk mencoba toko di depan sana. Mau cobain bareng nggak? Riko pun akhirnya ikut ke acara sharing community Mas Windra, tetapi ia masih mendengarkan dulu kisah orang-orang yang juga ikut dalam sharing community tersebut. Ada yang mau mulai duluan? Dan saat di malam harinya, Ibu Riko masuk ke ruangan atasannya, yang ternyata atasannya itu sedang bernyanyi sambil bermain gitar. Ibu Riko bilang kalau ia mau kasbon untuk bayar kontrakan, dan atasannya pun dengan sangat mudah memberinya kasbon. Ibu Riko pun akhirnya keluar, tetapi saat ia menoleh melihat atasannya yang sedang bermain gitar itu, ia membayangkan lagi belayan tangan atasannya kepada gitar tersebut, dan membuat Ibu Riko merasa sedikit nafsu. Karena sudah tidak tahan, Ibu Riko pun akhirnya menutup pintunya kembali, lalu menghampiri atasannya itu. Balik lagi pada sharing community di tempat Riko. Riko disuruh untuk bercerita karena sekarang sudah gilirannya. Tetapi Riko sepertinya masih malu dan belum mau bercerita. Makanya Mas Windra pun akhirnya mau mengakhiri acara itu. Tetapi Riko pun langsung berdiri dan bilang dengan lantang kalau dirinya sangat takut tegang. Semua orang pun langsung menertawakan Riko setelah mendengar Riko bilang seperti itu. Ternyata itu cuma bayangan Riko yang berani bilang kalau burungnya takut tegang. Saat semua orang mau pergi, Riko pun masih tetap di sana dan ia pun ditanya sama Windra ia mau cerita apa. Tetapi Riko bilang kalau ia takut mau cerita sama orang asing soal masalahnya. Makanya Windra pun menawarkan untuk Riko bercerita ke psikolog. Psikologi bukan cuma buat orang gila, Riko. Saat di kamar, Friends pun habis bermain cinta sama Flo, yaitu teman HTS-nya. Dan setelah selesai, Flo pun langsung pergi begitu saja ninggalin Friends karena katanya ia sudah ada janji. Friends pun bertanya kepada Flo mau pergi dengan siapa, tetapi Flo tidak memberitahu. Dan ia pun justru bertanya apakah Friends cemburu. Karena itu lucu banget bagi Flo yang hanya HTS-nya saja sama Friends. Lucu banget sih. Gue duluan ya. Riko pun sedang makan di pinggir jalan dan ia pun melihat ada motor ojek online yang sedang tidak terpakai. Akhirnya ia pun mempunyai ide. Riko pun datang ke tempat psikolog dengan motor itu sambil membawa nasi padang. Lalu bilang katanya ia mau mengantarkan pesanan nasi padang milik Dokter Intan. Riko pun bertanya-tanya tentang dokter psikolog itu. Dan setelah itu Dokter pun Intan keluar. Dokter Intan tahu kalau Riko itu kenalan dari Windra. Akhirnya Riko pun diperbolehkan masuk walaupun ia masih tidak bayar. Yang 25 nggak ada, Mbak? Nggak apa-apa, masuk dulu aja yuk. Saat di ruangannya, Dokter Intan pun langsung menyuruh Riko untuk bercerita. Tetapi Riko masih bingung nih mau cerita dari mana. Dan Dokter Intan pun bilang kalau ia pasti bisa membantu masalah Riko. Saya bisa kok bantu kamu untuk menemukan jalan keluar itu. Saat di kafe, Sabrina datang lagi dan menemui Mahesa di kafe yang kemarin sambil membawakan jus jambu buatan Sabrina. Mahesa bilang kalau Sabrina itu cewek yang unik dan teman-teman Sabrina tahu kalau Mahesa menjadi incarannya Sabrina. Dan setelah itu, Sabrina pergi dan Mahesa malah meludahkan jus jambu buatan Sabrina itu. Mahesa pun nyamperin teman-temannya dan teman-temannya bilang kalau Mahesa terlalu tua untuk Sabrina dan itu seperti pedofil. Tetapi Sabrina bilang kalau Mahesa itu sefrekuensi dengan dirinya. Nyambung lagi kalau diajak ngobrol. Batu.
Scene pun beralih, Riko menghampiri warungnya Bang Rahmat untuk meminta pekerjaan di sana. Tetapi Bang Rahmat tidak lagi butuh kerja, tapi ia sedang menahan buang air besar. Akhirnya Riko pun disuruh untuk menjaga toko terlebih dahulu. Dan tak lama kemudian, ada cewek yang mau beli-beli, tapi ia memakai pakaian seksi sampai membuat Riko panik. Untungnya ia punya cara untuk menenangkan dirinya, seperti yang dikasih tahu sama dokter Intan. Tapi cewek itu katanya mau kasbon, dan Riko pun masuk untuk menanyakan ke Bang Rahmat apakah boleh kasbon atau tidak. Sedangkan di luar, perempuan itu malah mengambil semua barang-barang Bang Rahmat dan ia pun membawanya kabur. Setelah Bang Rahmat selesai buang air besar, ia kaget melihat semua jualannya hilang dan Riko pun akhirnya diusir karena tidak becus dalam jaga warung. Di malam hari, Ibu Riko pun mau diantar pulang sama atasannya. Ia melihat di dashboard sampingnya ada listrik dan Ibu Riko pun marah apakah atasannya itu main sama cewek lain juga. Tetapi atasannya pun akhirnya jujur kalau ia sebenarnya sudah punya istri dan ia memang mau mencari istri muda karena istrinya itu mandul. Ibu Riko pun marah besar dan menangis karena ia ternyata dibohongi sama atasannya yang ia kira tidak punya istri. Karena Ibu Riko tidak mau menjadi istri kedua. Ibu Riko bilang kalau ia cari yang serius dan tidak beristri. Makanya ia pun akhirnya memilih keluar dari mobil. Saat di sekolah, Riko pun mau ke gudang. Ia pun melihat ada Sabrina yang berusaha mengambil bola yang ada di atas. Riko pun menenangkan dirinya terlebih dahulu dan langsung membantu Sabrina untuk mengambilkan bola. Tetapi bolanya jatuh dan Riko pun juga hampir jatuh di hadapan Sabrina. Riko pun langsung kaget karena ternyata penyakitnya tidak kambuh walaupun sedekat itu sama Sabrina. Riko bilang kalau ia senang punya teman dekat seperti Sabrina karena ia baru pertama kali punya teman dekat perempuan. Sabrina pun hampir mau bilang kalau ia sedang mendekatin Mahesa, tapi ia tidak jadi dan justru memberikan kue untuk Riko. Pulang sekolah, Riko pun menghampiri warung Bang Rahmat lagi dan meminta pekerjaan lagi karena katanya ia butuh uang untuk berobat. Tiba-tiba ada perempuan yang meminta diantarkan oleh Bang Rahmat, tetapi Bang Rahmat dilarang sama istrinya yang ada di belakang. Makanya Bang Rahmat pun menyuruh Riko untuk mengantarnya. Walaupun awalnya Riko tidak mau, tetapi karena Bang Rahmat memberi pekerjaan ini, Riko pun akhirnya terpaksa mengantarkan cewek itu. Saat di rumah, Ibu Riko sedang menguras bawang sambil melihat TV. Dan acara TV itu tentang suami yang menyelingkuhi istrinya dan memilih menikah sama pelakor. Tetapi di bayangannya, malah dirinya yang sedang mengobrol sama atasannya itu. Di sekolah, Riko pun berdiskusi tentang kerja kelompoknya sama Friends. Tetapi Friends menyuruh untuk dibahas nanti saja di rumah. Dan Friends pun malah mendekati Flo yang sedang sendirian. Tetapi Flo melarang Friends nemplok padanya. Dan tak lama kemudian, Flo pun dijemput sama cowok lain. Friends pun menghampiri Riko yang hampir ditabrak sama cewek. Makanya Riko pun langsung menenangkan dirinya. Riko pun bilang kalau ini cara untuk mengatasi panik attack-nya dan ia sudah konsultasi ke psikolog. Riko bertanya apakah rumah Friends tidak butuh tukang kebun tambahan karena Riko niat mau cari kerja. Friends pun akhirnya bilang kalau ia punya teman yang bisa menyembuhin Riko. Riko pun sangat senang dan langsung memeluk Friends sambil berterima kasih lalu pergi. Friends kaget dengan usaha Riko dan saat Sabrina lewat, Friends pun langsung bilang kalau usaha Riko itu besar banget buat Sabrina. Tau gak selama ini Riko itu sakit ngacem, lu tau gak? Riko pun lanjut kerja lagi mengantar cewek dengan baju seksi. Makanya Riko pun kembali menenangkan dirinya dengan pelukannya sendiri itu. Jangan-jangan mbak, beneran mbak. Riko pun mengantar cewek itu ke suatu rumah dan yang keluar dari rumah itu adalah bapak kandungnya Riko. Tetapi bapaknya tidak kenal sama Riko dan Riko pun kaget sampai meludahkan air ke bapaknya itu. Ternyata bapak Riko masih suka main cewek dan Riko pun akhirnya memanggil bapak. Tetapi bapaknya juga masih belum sadar kalau itu adalah anaknya. Riko pun menenangkan dirinya lagi karena ia juga mendapatkan ludahan balasan dari bapaknya. Saat di rumah, Ibu Riko pun memanggil Riko untuk makan. Tetapi Riko sedang melihat foto masa kecilnya dengan bapaknya. Ibu Riko pun mengingatkan Riko lagi supaya ia tidak sama bajingannya dengan bapaknya. Riko jadi kayak gini gara-gara bapak ya, Bu? Saat di pinggir jalan ada mobil yang bergoyang. Ternyata Friends yang lagi beraksi sama cewek lain. Tetapi tiba-tiba ia pun ditelepon sama Flo yang sedang menangis dan meminta Friends untuk datang. Friends pun langsung nurunin cewek itu di sana dan pergi nyamperin Flo. Saat di kafe, Flo pun sedang menangis dan bercerita kalau Randy yaitu cowoknya main sama cewek lain. Friends pun menenangkan Flo, tetapi Flo malah dijemput sama Randy dan ia pun mau lagi diajak Randy pergi.
Esok harinya di pagi hari, Friends pun masih galau soal tadi malam dan ia pun kaget karena tiba-tiba ada Rico di sampingnya. Rico pun bilang kalau ia juga galau karena hidupnya gitu-gitu aja. Makanya ia pun berniat mau menembak Sabrina karena ia merasa sudah sembuh dari penyakitnya itu. Rico pun meminta bantuan Friends dan Friends pun make over Rico supaya tidak kelihatan jamet lagi dan lebih keren supaya cocok sama Sabrina. Rico pun mencoba berbagai majunya Friends dan ia pun juga diajak untuk potong rambut. Udah, percaya aja. Sampai suatu malam, Rico datang ke kafe sambil membawa bunga buat nembak Sabrina. Sabrina dan teman-temannya pun kaget melihat Rico yang sudah keren dan ganteng. Rico pun akhirnya memberanikan diri untuk nembak Sabrina di sebuah kafe yang sudah didekorasi romantis. Tapi tiba-tiba ada Mahesa yang juga nembak Sabrina dan membuat Rico sangat kaget. Sabrina pun jadi bingung harus mengambil bunga punya siapa. Dan setelah temannya bilang harus pilih yang pasti-pasti aja, akhirnya Sabrina memilih Mahesa. Sabrina pun sangat senang, sedangkan Rico benar-benar kecewa dan langsung pergi karena itu pertama kalinya ia nembak cewek malah ditolak. Rico pun berlari keluar sambil menangis dan setelah itu Friends pun mengejar Rico dan bertanya ke Della. Della bilang kalau Rico pergi ke arah jalan dan Friends pun menghampiri Rico yang sedang ngamuk sambil ditenangkan sama Friends. Keesokan harinya di sekolah, Sabrina pun berkumpul dengan teman-temannya yang seperti biasa didampingi sama pacarnya masing-masing. Teman-teman Sabrina pun awalnya tidak menyangka kalau Sabrina akhirnya mau sama Mahesa. Tiba-tiba Mahesa datang membawakan boneka yang besar untuk Sabrina. Sabrina sangat senang karena itu pertama kalinya ia punya pacar yang romantis. Mereka semua akhirnya berniat untuk ngedate bareng dan mengajak Sabrina untuk jalan-jalan. Tetapi Sabrina dibisikin sama Mahesa kalau ia pengen ngedate berduaan dulu. Teman-teman Sabrina pun mulai merasa kalau Sabrina seperti diprovokasi sama Mahesa. Mahesa mengajak Sabrina pergi dan di parkiran ada laki-laki yang suka sama Sabrina dan cemburu melihat kedekatan Sabrina dan Mahesa. Saat di kantin, Rico pun masih galau karena baru ditolak Sabrina tadi malam. Friends pun menenangkan dan menghibur Rico supaya ia tidak sedih lagi. Akhirnya, ia pun mengeluarkan buku rahasia pelawak yang berisi gombalan-gombalan lucu untuk membuat Rico tertawa. Akhirnya, Rico pun bisa tertawa juga saat membaca buku itu. Friends pun bilang kalau Rico itu orang yang baik dan pasti akan bertemu sama jodoh yang baik juga. Rico pun disuruh untuk mempelajari bukunya itu baik-baik. Dan besok Friends akan memperkenalkan Rico ke teman-teman ceweknya. Pakai ini. Bawa itu juga. Saat Ibu Rico sedang bekerja, tiba-tiba ia pun dipanggil lewat speaker sama atasannya. Ibu Rico pun langsung jalan ke atas dan bertanya kenapa ia dipanggil. Ternyata atasannya hanya membujuk Ibu Rico supaya tidak ngambek lagi. Atasannya pun bilang kalau ia benar-benar sayang sama Desi, yaitu Ibu Rico, karena sudah mau membantu membayar kontrakannya Desi. Desi pun akhirnya bilang kalau ia tidak mau menjadi istri kedua, tetapi atasannya masih terus membujuknya dan bilang kalau itu hanya status. Akhirnya Desi pun setuju dengan syarat atasannya harus bilang dulu sama istrinya. Aku mau. Hah? Beneran? Keesokan harinya di kafe, Rico pun pergi nongkrong dan menghampiri beberapa cewek yang sedang nongkrong sendirian untuk diajak kenalan dengan membacakan gombalan dari buku itu. Tapi cewek itu malah pergi dan ilfil sama Rico. Rico pun hampir menyerah, tetapi Friends terus berusaha memperkenalkan Rico sama cewek lain. Tetapi cewek-cewek tidak mau kenalan sama Rico. Kobraku lepas. Tak lama kemudian, Flo pun menghampiri Friends dan mengajak mengobrol berdua. Ternyata Flo hanya bilang kalau ia habis putus sama pacarnya. Friends pun akhirnya sadar kalau ia hanya dijadikan pelarian sama Flo. Makanya ia pun nyuekin Flo dan langsung pergi. Rico pun masih tetap di kafe dan ia pun mulai mencari cewek baru lagi untuk digoda. Ternyata ini cewek satu-satunya yang suka sama gombalan Rico dan mengajak Rico untuk makan bareng. Rico pun sangat senang dan ia pun memesan semua makanan yang enak. Dan saat Rico di kamar mandi, ia pun disamperin sama Adele, adik kelasnya, yang meminta bantuan untuk dikenalkan sama Friends. Tetapi Rico pun bilang ia tidak bisa karena lagi ngedate. Padahal cewek yang lagi ngedate sama Rico tiba-tiba menghilang dan semua tagihannya ditagihkan ke Rico sebesar 1.100.000. Rico pun kaget karena dia tidak punya uang, makanya ia pun disuruh cuci piring di sana. Adele pun menawarkan untuk membantunya dengan imbalan Rico harus membantunya kenal sama Friends. Sini aku bantuin. Nggak usah. Tiba-tiba ada Sabrina dan Mahesa yang datang untuk ngedate. Dan Rico pun beserta Adele sedang membersihkan meja di sebelah Sabrina. Sabrina menyapa Rico, tetapi Rico seperti emosi dan langsung menyuruh Adele untuk mengangkat semuanya.
Sabrina pun melihat Rico dan Adele sedang cuci piring berduaan dan bermesraan, yang sepertinya membuat Sabrina cemburu saat Adele mengelap mata Rico. Saat Mahesa mengajak mengobrol, Sabrina tidak sengaja menumpahkan saus dan memanggil Rico supaya membersihkan mejanya. Sabrina pun sengaja menyuruh Rico untuk mengelap mejanya, tetapi Rico malah kesal karena terus disuruh-suruh. Rico pun akhirnya balik ke dapur dan Adele bilang kalau Sabrina itu sebenarnya suka sama Rico karena ia ngeliatin Rico terus. Adele pun menawarkan bantuan untuk Rico mendekati Sabrina. Dengan timbal balik, Rico juga harus mendekatkan Adele dengan Friends. Akhirnya Rico pun melihat Sabrina yang dikasih hadiah sama Mahesa, yang terlihat dia adalah cowok yang sangat romantis. Adele pun akhirnya menempel-nempel sama Rico di depan Sabrina, dan ternyata Sabrina juga langsung sok romantis sama Mahesa. Jangan, diam aja. Hari pun berganti. Desi pun menanyakan ke atasannya apakah ia sudah izin sama istrinya, tetapi atasannya ini banyak alasan terus dan menghindar kalau diingatkan untuk bilang ke istrinya. Gak usah kita bahas sekarang ya, Des. Malam harinya, Mahesa pun mengantar Sabrina pulang. Tetapi di depan rumahnya, Mahesa masih memberikan kado lagi untuk Sabrina, yaitu jam tangan untuk dipakai Sabrina olahraga. Sabrina pun merasa tidak nyaman karena ia dikasih-kasih terus sama Mahesa, sedangkan Sabrina tidak bisa kasih apa-apa. Tiba-tiba, Mahesa pun meminta sesuatu kepada Sabrina dan langsung meraba-raba Sabrina. Tetapi Sabrina terus menolak dan langsung keluar dari mobil. Di sekolahnya, Adele jualan risol lagi, dan Friends pun yang lagi galau menghampiri Adele untuk membeli risolnya karena kasihan tidak ada yang membeli risol Adele. Adele pun senang dan langsung mengantarkan risol ke Friends serta menghiburnya karena Friends memang kelihatan galau. Friends pun juga meminta Adele untuk menemaninya makan. Dia pun bertanya Friends suka cewek yang seperti apa. Friends pun akhirnya menyebutkan kriteria cewek yang ia mau, dan Adele pun menghayal supaya Friends suka sama dirinya. Adele pun juga menyarankan Friends untuk mundur dari cewek yang ia suka kalau memang ceweknya tidak suka sama Friends. Friends pun merasa nyaman sama Adele yang sangat ceria itu. Dia bilang kalau seandainya ia punya pacar seperti Adele. Semakin ditarik. Saat Rico sedang jogging, ia pun tidak sengaja bertemu dengan Sabrina. Mereka pun tidak saling sapa, dan akhirnya Rico pun memberanikan bicara dengan Sabrina kalau katanya pacarnya Sabrina itu baik dan selalu memberikan apa-apa untuk Sabrina, sedangkan dirinya miskin dan tidak bisa mengasih apa-apa. Rico pun bertanya apakah Sabrina enak habis ngapa-ngapain sama Mahesa. Sabrina pun terdiam dan langsung menampar Rico lalu pergi. Rico kaget dan tidak menyangka kalau ternyata pertanyaannya menyakiti hatinya Sabrina. Saat di tempat kerjanya Desi, ia pun sekarang bekerja menjadi kasir dan ada pelanggan ibu-ibu yang komplain karena harganya beda 100 rupiah. Ibu-ibu ini marah dan tidak terima, lalu ia pun meminta uang dikembalikan. Tetapi Desi tidak mau karena sudah masuk ke sistem. Makanya ibu-ibu itu pun menyuruh Desi untuk memanggil atasannya. Desi pun tidak takut karena ia merasa dekat sama atasannya. Dan saat atasannya keluar, ia pun kaget karena ternyata yang marah-marah itu adalah istrinya. Dengan pedenya, Desi pun langsung bilang kalau ia memberkakan dirinya kalau ia adalah istri kedua atasannya yang bernama Mas Bram itu. Aduh. Mereka bertiga pun akhirnya berkumpul, dan istrinya Mas Bram pun bertanya kenapa ia selingkuh, dan ujung-ujungnya ia bilang kalau ia mengizinkan suaminya nikah sama Desi, dan ia pun ikhlas asalkan Mas Bram menepati janjinya. Kamu saya izinkan nikahi dia. Saat di rumah Friends, Rico dan Friends pun lagi kerja kelompok untuk membangun rumah miniatur. Tetapi mereka malah berdebat hanya karena masalah kecil. Karena mereka sama-sama sedang punya banyak masalah, makanya gampang terpancing emosi. Mereka pun akhirnya duduk dan Rico pun cerita kalau ia habis ditampar sama Sabrina. Friends pun akhirnya menyuruh Rico untuk mengejar Sabrina kalau memang ia suka sama Sabrina. Rico pun bertanya hubungan Friends sama Flo yang tidak jelas itu. Tetapi Friends tidak mau menjawabnya dan ia pun langsung menyeret Rico untuk keluar. Tetapi tiba-tiba ada yang mengetuk pintu lagi. Ternyata itu Flo yang datang dan langsung mengajak Friends pacaran karena ia tidak mau di ghosting lagi sama Friends. Friends pun akhirnya langsung menarik dan memeluk Flo karena ia suka sama Flo. Sedangkan di luar saat hujan deras, Rico pun hanya melihat pemandangan romantis itu. Dan keesokan harinya, saat Sabrina sedang berolahraga, Rico pun menghampiri Sabrina dan memberinya payung supaya tidak kena hujan sambil bertanya kenapa. Sabrina pun kesal, dia bilang kalau Rico tidak perlu bicara lagi dengannya dan menyuruh Rico untuk menyembuhkan gangguan penyakit itu. Rico pun kaget mendengarnya dan bertanya Sabrina tahu dari siapa, dan ternyata Sabrina menyuruh Rico untuk bertanya pada sahabatnya. Saat di ruang kepala sekolah, sudah ada 3 teman Sabrina dan Sabrina pun akhirnya datang. Mereka pun diminta penjelasan soal video syur yang wajahnya mirip sama mereka berempat. Padahal itu bukan mereka berempat dan itu hanya editan. Tetapi kepala sekolah tidak percaya dan mengskors mereka selama seminggu sambil menelusuri video itu. Tapi itu
bukan kami, Bu. Itu bukan kita. Fake, can you not see? Rico pun menghampiri Franz dan ia pun langsung memukul Franz karena ia kecewa sama Franz yang sudah buka mulut ke Sabrina kalau ia punya kelainan kelamin. Franz pun ikut kaget karena Rico akhirnya sudah tahu dan ia pun meminta maaf karena ia juga tidak ada maksud apa-apa. Rico pun tetap marah sama Franz dan tidak mau mendengar penjelasan Franz. Lalu ia pun langsung pergi. Ternyata di seberang tembok ada yang mendengarkan dan menguping obrolan mereka berdua. Bukan itu intinya. Sabrina dan sahabat-sahabatnya pun sedang melihat video editan Syur yang diubah dengan wajah mereka. Mereka berkumpul sama pacar-pacar mereka untuk memikirkan bagaimana cara menemukan pelaku yang mengedit video ini. Dan sampai akhirnya pacar Tara marah karena Tara memang suka join grup-grup aneh di Instagram. Dan dia tahu kalau sekarang ceweknya yang dijadikan bahan. Tara pun akhirnya marah juga karena pacarnya ternyata ketahuan gabung grup itu dan suka melihat video-video itu. Makanya ia pun langsung membuang handphone pacarnya itu. Tapi dengan begitu, pacarnya pun harus membantu mencari siapa pelakunya karena ia juga ada di dalam video grup itu. Setelah itu Tara pun nanyain Sabrina pacarnya ada di mana dan Sabrina bilang kalau ia sudah enggak sama Mahesa lagi. Tara mengira kalau Sabrina putus sama Mahesa karena Sabrina nggak mau diajak main cinta dan Sabrina pun akhirnya ngambek lalu langsung pergi dari sana. Saat di rumah Rico, ternyata Desi lagi main kuda-kudaan sama atasannya di dapur sampai saus tomat di meja tumpah. Setelah mereka habis main kuda-kudaan, Desi pun kepikiran takut Rico nggak setuju sama hubungan mereka. Tapi Mas Bram menenangkan Desi. Dia bilang kalau ia pasti bisa meyakinkan Rico. Semua akan baik-baik saja. Tak lama kemudian Rico pulang dan ia mau minta maaf karena mereka tidak bisa membahagiakan ibunya. Tanpa sepengetahuan Rico, ternyata ada Mas Bram yang sembunyi di bawah meja makan. Makanya Rico pun diajak makan di ruang tamu saja. Makan di sofa. Franz dan Flo dinner di sebuah restoran karena mereka juga sudah resmi berpacaran. Tiba-tiba Flo mengajak Franz untuk tinggal bareng dan tentu saja Franz sangat suka lalu langsung mengiyakannya. Tapi Flo bertanya apakah Franz akan tetap bersamanya kalau ia berubah menjadi jelek dan gendut. Dan Franz pun bilang kalau ia akan selalu menerima Flo. Saat makanan datang, tiba-tiba Flo muntah-muntah karena mencium makanannya padahal itu adalah makanan kesukaannya. Flo bilang kalau ia sepertinya tidak enak badan, makanya ia pun akhirnya mengajaknya pulang. Just go. Sabrina pun menghampiri Mahesa. Dia bertanya apakah ia pelaku yang mengedit video Syur itu dan mengubahnya menjadi wajah Sabrina dan teman-temannya. Tapi Mahesa tidak ngaku dan beralasan enggak level melakukan hal kayak gitu. Sabrina marah karena Mahesa tidak mau ngaku lalu mengembalikan jam tangan yang diberikan kepada Mahesa kemarin. Nggak level. Dan saat di sekolah, saat Rico sedang makan di kantin, tiba-tiba ketua futsal yang dulu mengajak Rico untuk main futsal bareng menghampirinya. Ia membawa dua perempuan, dan dua perempuan itu pun langsung menggandeng tangan Rico dan sengaja nempel-nempel ke Rico sampai akhirnya Rico ketakutan. Wajah Rico memerah dan ia pun langsung panik. Untungnya Adel melemparkan mereka risol dan Franz pun juga langsung mengangkat Rico dibawa ke UKS. Woi, siapa tuh? Enggak. Sakit dia. Saat di UKS, Rico akhirnya sadar dan ia pun masih ngambek sama Franz karena Franz sudah memberitahu ke Sabrina soal penyakitnya. Tak lama kemudian ibu Rico datang dan bertanya kenapa Rico sampai dibully. Rico bilang kalau ia mau pindah sekolah saja karena katanya ia sudah tidak kuat untuk sekolah di sana. Tapi guru Rico bilang kalau Rico pindah sekarang, maka Rico harus mengganti uang beasiswa yang selama ini Rico pakai untuk sekolah di sana. Rico tetap memaksa ibunya supaya pindah sekolah karena katanya ia sudah tidak kuat lagi. Semua biaya beasiswa harus dikembalikan. Sepulang sekolah, Adel berjalan dengan Franz dan Adel pergi duluan karena ada Flo yang menunggu Franz. Franz akhirnya menghampiri Flo dan Flo pun ngambek karena melihat Franz jalan sama Adel. Keesokan harinya Rico pun hanya membaca buku dan ia pun tidak mau masuk sekolah. Karena bingung, akhirnya ia pun membuka sosial media Sabrina dan melihat foto-foto Sabrina karena Rico masih punya perasaan sama Sabrina. Rico pun berjalan ke dapur untuk makan, tapi tiba-tiba di bawah ia menemukan sobekan plastik yang bajunya sangat aneh. Tapi Rico tidak tahu dan langsung membuangnya begitu saja. Rico pun pergi makan pempek yang ada di dapur, tapi rasanya tidak nyaman dan ia pun langsung membuang makanan itu lalu mencuci kotak makannya. Ia baru teringat kalau kotak makan itu adalah milik Sabrina yang belum dikembalikan. Karena di kotak makan itu ada alamat rumah Sabrina, akhirnya ia pergi ke rumah Sabrina untuk mengembalikan kotak makan itu. Tapi security di sana mengira Rico adalah maling karena setelah dicek pengirimnya bukan bernama Sabrina tapi bernama Bibin. Untungnya Sabrina keluar di waktu yang tepat dan dia bilang kalau Rico memang temannya dan mau membalikan kotak makan itu. Akhirnya Rico pun diajak masuk sama Sabrina. Ya udah Nom Bibin.
Saat di dalam rumah Sabrina, Rico langsung minta maaf soal kejadian di lapangan. Mungkin kata-katanya kurang enak didengar. Tapi di sini Sabrina tidak mau membahasnya. Rico pun bilang mau melakukan apapun asalkan Sabrina mau memaafkannya. Akhirnya Sabrina pun menyuruh Rico untuk membantunya buat cupcake. Mereka buat cupcake bareng dan Rico pun bertanya kenapa Sabrina tidak masuk sekolah. Sabrina bilang kalau ia diskors karena ada video esek-esek yang wajahnya diedit menjadi wajahnya. Rico pun tidak mengerti dan ditunjukkan videonya sama Sabrina. Dan Sabrina pun juga menjelaskan kalau video itu adalah editan. Sabrina jadi teringat sama Mahesa yang membuatnya kesal dan bilang kalau semua cowok itu brengsek dan ia sudah tidak percaya lagi sama cowok. Rico pun tidak mau mendekat ke Sabrina dan membuat Sabrina merasa aneh sama Rico karena ia tidak seperti cowok lainnya. Sabrina pun nanya balik ke Rico kenapa ia tidak masuk sekolah dan katanya Rico mau pindah sekolah karena ia dibully satu sekolah soal penyakitnya. Rico pun akhirnya menceritakan ke Sabrina kalau ia juga nggak tahu itu adalah penyakit atau kutukan. Intinya setiap dekat sama cewek, Rico selalu merasa deg-degan, tegang dan merasa mau mati. Dan kecuali bersama Sabrina, Rico merasa biasa saja. Tapi Rico bilang kalau ia tidak bisa pindah sekolah karena ia harus bayar denda. Dan Sabrina pun menyarankan untuk meminta uang ke bapaknya Rico. Tiba-tiba suara oven pun berbunyi dan ternyata cupcake buatan mereka gosong karena keasikan ngobrol. Dan saat di rumah Flo, ia masihin Friends makanan dan meminta maaf soal sikapnya yang selama ini ngeselin sama Friends. Tapi Friends sudah enggak ngambek lagi. Dan di sisi lain, di kantor Desi dan Mas Bram, Desi bilang kalau dia mau pinjam uang ke Mas Bram untuk membayar uang denda sekolahnya Rico sebesar 20 juta. Tapi Mas Bram tidak bisa memberinya, makanya Desi pun langsung mengambil KTP Mas Bram untuk dibuat pinjol. Mas Bram pun masih menolak dan ia pun bilang kalau ia bakalan membantunya lalu cari solusi lain. Jangan pinjol dong. Udah. Sabrina pun balik ke rumah Tara dan Tara pun masih ngambek sama Sabrina soal Sabrina yang dianggap ngeselin saat ditanya kenapa enggak sama Mahesa. Sabrina pun akhirnya memberitahu teman-temannya kalau sebenarnya ia putus sama Mahesa karena Mahesa hampir memerkau Sabrina. Maka dari itu, Tara pun langsung merasa tidak nyaman dan meminta maaf kepada Sabrina. Sabrina pun datang ke sana untuk mencari tahu siapa pelaku yang ngedit video itu. Sabrina juga cerita kalau ia curiga Mahesa yang melakukan hal itu, tapi katanya Mahesa tidak mau mengaku. Tara pun keceplosan. Dia bilang bolanya dipencet supaya cepat keluar. Tapi teman-temannya pun tidak mengerti dan hanya Tara yang tahu. Akhirnya Tara pun ketahuan nih kalau sebenarnya ia nggak pernah main cinta dan masih perawan. Makanya ia pun diejek sama teman-temannya. Begitupun juga dengan Sabrina yang menertawakannya. Sebelum beralih, Rico pun pergi ke rumah bapaknya dan ternyata bapaknya habis bermain cinta sama cewek lain. Rico pun akhirnya langsung bilang kalau ia adalah anak bapaknya dari kampung. Tapi bapaknya malah bingung ia anak dari siapa. Rico akhirnya bilang kalau ia adalah anaknya Desi dan bapaknya kaget karena ternyata anaknya masih hidup. Rico pun mau salaman dan langsung bilang kalau ia butuh uang untuk pindah sekolah. Tapi bapaknya tidak mau dan Rico pun justru menyalahkan bapaknya kalau ia dibully satu sekolah karena kelakuan bapaknya yang suka main perempuan. Makanya Rico pun jadi punya penyakit seperti ini. Bapaknya Rico pun langsung tertawa. Dia bilang kalau Rico itu dibohongi sama ibunya dan ibu Rico itu ternyata tidak sebaik yang dibayangkan karena ternyata Desi itu nikah sama bapaknya Rico karena hamil di luar nikah. Makanya bapak Rico pun bilang kalau itu terjadi karena pengamannya bocor dan ia pun memberikan contoh pengamannya ke Rico. Rico pun kaget dengan respon bapaknya yang seperti itu. Dan ia pun langsung teringat saat ia menemukan plastik pengaman yang sama di dapur rumahnya. Di malam hari, Desi sedang ngepel di rumahnya dan ada Mas Bram yang juga mau ngapelin Desi. Tapi dia mengeluh karena Desi masih tetap ngepel terus. Desi pun kelelahan dan ia pun kepikiran soal ia harus cari uang kemana. Tapi Mas Bram pun malah mengajak Desi main kuda-kudaan di dapur seperti biasa mumpung sepi. Desi pun marah karena Mas Bram hanya mikir itu saja. Dan tiba-tiba suara pintu terbuka yang artinya Rico pulang. Mas Bram pun disuruh sembunyi di bawah meja dapur sama Desi. Tapi keburu ketahuan sama Rico. Rico pun langsung ngebukin Mas Bram setelah tahu ada pengaman di meja. Rico pun marah dan emosi sama ibunya karena ia merasa selama ini ia dilarang dekat sama perempuan. Sedangkan ibunya malah main sama laki-laki lain. Rico ngambek dan ia pun langsung pergi dari rumah tanpa mendengarkan penjelasan ibunya. Desi pun sedih karena Rico sudah salah paham kepada dirinya. Di kamar mandi rumah bapaknya Rico pun melihat tutorial cara untuk mengeluarkan cairan karena ia tidak pernah sama sekali untuk keluar. Ia pun pengen mengatasi permasalahannya itu, tapi tiba-tiba ibunya ngechat dan menyuruh Rico untuk pulang. Akhirnya Rico pun gagal.
Riko keluar dari kamar mandi dan terdengar suara asik-asik antara bapaknya dan juga pacarnya. Makanya ia pun memakai headset. Tak lama kemudian mereka pun akhirnya keluar dan bapak Riko pun bertanya apakah ia tidak bisa melakukannya. Riko pun akhirnya jujur kalau katanya ia merasa susah untuk berdiri. Tapi bapaknya pun mau membantu mengatasi permasalahan Riko ini. Kalau yakin terus kenapa belum bisa berdiri? Di sekolahnya Riko pun masih gak masuk sekolah dan Franz pun mengumpulkan tugasnya sendirian. Tapi tugasnya belum selesai karena Franz juga tidak mau mengerjakan bersama dengan Riko karena mereka masih berantem. Makanya gurunya pun memberikan kesempatan untuk Franz segera menyelesaikannya dengan Riko. Sepulang sekolah, Franz pun mau pergi ke rumah Riko, tapi ia diajak Flo untuk menemaninya makan karena Flo terus membujuknya. Akhirnya Franz pun mau. Aku lagi ngidam es doger yang dekat rumah kamu. Saat di rumah bapak Riko pun diberikan beberapa gel dan juga produk untuk membantunya mengeluarkan cairan. Tapi walaupun sudah ganti-ganti produk, Riko tidaklah berhasil. Dan yang terakhir, ia malah teriak bukan karena keluar, tapi karena kepanasan. Riko pun panik dan akhirnya ia memilih nyebur ke dalam bak mandi. Riko pun akhirnya istirahat karena burungnya yang kepanasan. Tapi bapaknya tidak menyerah dan memberikan obat lalu menyuruhnya minum supaya cepat bangun. Dan setelah itu Riko pun meminumnya. Bapaknya pun membantu Riko untuk membangunkan burungnya. Tapi saat burungnya naik, Riko malah tidak sadarkan diri dan kejang-kejang karena efek obat itu. Kok? Saat di rumah Tara, mereka berempat masih berdiskusi tentang mencari siapa pelaku yang menyebarkan video itu. Sedangkan Sabrina malah asik chattingan sama Riko dan ia pun ketawa-ketawa karena jokes Riko yang aneh. Sabrina pun gak bilang kalau ia lagi chatan sama Riko dan Tara pun menemukan petunjuk ada logomu di aplikasi itu. Mereka pun mencari tahu apa logo itu, yang ternyata itu adalah logo klub bola yang sering dipakai di jaket teman sekolahnya. Pernah gak sih? Riko dan bapaknya pun pergi ke tempat pengobatan alternatif untuk membangunkan punya Riko dan ia pun diberi berbagai cara untuk membangunkannya. Dan terakhir, ia pun diberi gel untuk mengoles ke burungnya Riko supaya cepat bangun. Bentar ya. Riko pun sebenarnya sudah menyerah dan capek untuk berusaha lagi. Dan sampai akhirnya ia pun teringat sama tali rambut milik Sabrina. Ia pun akhirnya membayangkan rambut Sabrina yang ternyata dengan itu ia langsung keluar. Bapaknya pun kaget mendengar Riko yang akhirnya cepet banget keluar. Tapi burungnya malah tidak turun-turun. Dan saat di tempat kerjanya Desi, ia tidak fokus dan sampai menjatuhkan beberapa barang di rak. Temannya pun memberitahu atasannya karena Desi kerjanya tidak benar. Desi pun menghampiri atasannya. Dia bilang kalau ia tidak fokus kerja dan ingin izin untuk pulang terlebih dahulu. Tapi Mas Suram sepertinya ngambek dan ia pun tidak memberikan izin untuk Desi. Karena sudah putus asa, Desi pun akhirnya menghubungi mantan suaminya itu. Simon berganti, Flo dan Franz pun pergi makan bakso seperti biasanya dan Flo pun minta aneh-aneh soal bumbunya. Tapi ujung-ujungnya malah minta ditukar sama punya Franz. Flo pun keceplosan kalau katanya ia susah karena lagi hamil. Mendengar itu Franz pun langsung kaget karena kehamilan Flo juga sudah 12 minggu dan mereka belum selama itu pacaran. Franz juga marah sama Flo karena yakin kalau itu bukanlah anaknya. Tapi Flo akhirnya menangis dan ia tidak tahu harus bagaimana. Tapi kamu udah janji kan gak bakal ninggalin aku? Saat di rumah bapak Riko, ia meringis kesakitan dan bapaknya pun memberikan obat anti nyeri. Tiba-tiba bapaknya pun mendapatkan chat dari ibu Riko yang katanya mau ketemu. Makanya bapaknya pun langsung keluar. Tak lama kemudian, ada perempuan pacarnya bapaknya Riko yang mengetuk-ngetuk dan masuk sambil marah-marah karena katanya ia hamil dan ia mau menunggunya di sana. Buka! Mana Maman? Dan saat di kafe, teman-teman Sabrina pun sudah menunggu Mahesa di sana. Saat Mahesa datang, mereka pun langsung melabrak Mahesa dan bilang kalau Mahesa hampir memperkaos Sabrina. Tapi ia tidak mau mengaku. Mahesa pun terus dipaksa sampai mengaku. Bahkan ia sampai digebukin sama ketiga teman Sabrina sampai atasannya Mahesa keluar. Tara pun memberitahu atasannya kalau Mahesa hampir memperkaos temannya. Mendengar itu, atasan Mahesa langsung memecat Mahesa saat itu juga. Sabrina pun sangat senang karena sudah dibantu sama teman-temannya itu. Dan saat di tempat makan, Desi menunggu mantan suaminya itu sambil makan bakso. Dan tak lama kemudian, ia akhirnya datang dan langsung tanya apa yang mau dibicarakan karena dulu Maman juga sudah diusir sama Desi. Desi pun meminta Maman untuk membujuk Riko supaya mau pulang ke rumah. Desi bilang kalau ia yang sudah merawat Riko dari kecil, jadi hanya karena masalah ini harusnya Riko gak sampai pindah ke bapaknya yang gak mau membesarkannya itu. Mendengar itu, bapak Riko pun juga kesal dan langsung pergi. Kamu jadi ibu bohongin anak. Saat di rumahnya Sabrina, ia pun lanjut chattingan sama Riko dan ia pun selalu tertawa melihat chat dari Riko karena Riko orangnya humoris dan suka ngombalin Sabrina. Sambil chatan sama Riko, Sabrina pun mau bikin kue.
Tak lama kemudian, Bapak Riko pun pulang dan ia pun langsung disambut sama pacarnya yang bilang kalau ia hamil. Dan dengan santainya Bapak Riko pun menyuruh untuk aborsi saja karena ia memang sudah biasa seperti itu. Pacarnya bapaknya Riko pun kesal dan Riko pun juga menyuruh untuk bapaknya bertanggung jawab. Bapaknya pun marah karena Riko ikut campur dan Riko pun akhirnya sadar kalau bapaknya dari dulu memang tidak mau kehadiran Riko. Riko pun sakit hati dan ia pun memilih untuk balik ke ibunya. Aku nggak akan milih anak tolol kayak kamu. Saat di sekolah, Sabrina dan juga teman-temannya pun menunjukkan ke kepala sekolah soal bukti kalau di video itu bukanlah mereka dan itu hanya editan. Ia juga membuktikan dengan mengedit foto gurunya dan mengganti wajahnya menjadi badan orang lain, yang membuat gurunya ini akhirnya percaya. Akhirnya, skors mereka pun dicabut dan Tara pun meminta sekolah untuk membuat klarifikasi untuk membersihkan nama baik mereka. Dan minta maaf secara publik. Dan saat di malam hari, Riko pun akhirnya pulang ke rumah ibunya dan bertanya-tanya kenapa ibunya melakukan itu selama ini ke Riko. Ibunya pun akhirnya menenangkan Riko dan dia pun mengajak untuk makan bersama. Tapi karena biasanya mereka makan pempek, akhirnya Riko pun ngajak untuk bikin pempek bareng dan ia pun akhirnya baikan sama ibunya. Setelah itu dilanjut mereka pun makan pempek bareng dan menghabiskan waktu bersama. Tak lama kemudian, ada yang mengetuk pintu dan ternyata Friends datang dengan membawa tugas kelompoknya dengan Riko. Riko pun mengajak Friends untuk masuk dan di sini Friends pun meminta maaf kepada Riko. Begitupun Riko yang juga meminta maaf kepada Friends. Setelah itu Friends pun bercerita kepada Riko sambil menangis dan bersedih karena katanya ia mau jadi bapak. Mendengar itu, Riko pun langsung kaget dan tidak berbicara apa-apa. Aku mau jadi bapak. Riko pun pergi ke pondok untuk bimbingan terakhirnya dan ia pun mendapatkan semangat karena penyakitnya sudah mulai sembuh. Jauh udah enakan banget, asli. Keesokan harinya, Riko pun berangkat sekolah diantar sama ibunya karena ibunya masih khawatir Riko dibully lagi. Tapi Riko bilang kalau ia sudah berani untuk masuk sekolah lagi dan menghadapi teman-temannya itu. Riko pun berpamitan dengan ibunya, lalu ia langsung memeluk dan mencium ibunya itu. Tapi ia malah dilihatin aneh sama teman-temannya. Saat di sekolah, Sabrina sibuk banget mempersiapkan lomba futsal antara sekolah yang akan diadakan di sekolahnya. Ada yang memasang banner poster, sedangkan Sabrina mengurus hal yang lain. Riko yang baru datang ini tiba-tiba disambarin sama temannya. Dia mengatakan kalau Riko nggak mungkin bisa melawan saat final. Dan dia pun mengajak Riko untuk pergi. Tapi Riko pun malah ditahan sama bau badan temannya itu. Riko pergi dan menghampiri gurunya. Dan gurunya pun bilang kalau Riko harus mengejar tugas dengan Friends. Siap, makasih Bu. Riko pergi ke kantin menghampiri Friends dan menanyakan tugas yang akan mereka lakukan. Tapi Friends masih sedih soal dirinya yang harus bertanggung jawab atas kehamilan Flo. Saat Riko dan Friends berjalan di depan Sabrina, Sabrina pun mau menghampiri Riko, tapi di sini Tara melarangnya. Tara bilang ke Sabrina tidak perlu pusing-pusing mikirin soal pertandingan lagi karena Tara dan bokapnya yang mau menghandle semuanya. Dan di sisi lain, ada Ilham selaku ketua futsal yang sedang berdiskusi dengan salah satu panitia di sana. Dan setelah itu, Sabrina pun menghampiri Ilham. Ilham yang suka sama Sabrina ini bertanya kenapa ia sudah tidak boleh main futsal lagi. Tapi Sabrina bilang kalau kepala sekolah sudah memutuskan hal itu. Sabrina berusaha mengalihkan perhatian Ilham, sedangkan tiga temannya berusaha membuka handphone Ilham. Tapi handphonenya itu susah dibuka karena ada kata sandinya. Dan setelah teman-temannya tidak bisa membuka HP Ilham, akhirnya Ilham pun pergi dan merasa kesal. Saat di tempat kerja Desi, ada temannya yang meminta bantuan untuk mengambil barang di gudang. Saat Desi pergi ke gudang, tiba-tiba Mas Bram lagi mijitin kaki karyawan perempuan lain. Makanya Desi pun langsung marah dan memukulnya karena Mas Bram janji mau menikahi Desi tapi malah main sama cewek lain. Desi meminta untuk segera dinikahin atau pecat Desi saja sekarang. Karena Mas Bram tidak bisa menjawab, Desi pun akhirnya memotong senar gitar kesayangan Mas Bram itu. Desi bilang ke karyawan lain kalau jangan sampai percaya sama Mas Bram yang bilang mau menikahinya. Jangan mau percaya kalau kamu mau dinikahin sama dia. Sabrina dan teman-temannya pun mulai memikirkan cara bagaimana bisa membuka HP Ilham dan mencari bukti karena semua tanda-tanda mengarah ke Ilham. Sabrina yang lagi pusing ini akhirnya berencana untuk meminta bantuan Riko yang jelas pasti mau membantunya. Sabrina pun mencari Riko ke kantin, tapi ia justru bertemu dengan Adel yang lagi jualan risol. Adel bilang kalau ia adalah pacarnya Riko, jadi kalau ada apa-apa sama Riko, Sabrina harus bilang ke Adel dulu. Mendengar itu, Sabrina pun langsung bersedih karena mengira Riko sudah pacaran sama Adel. Dan setelah Sabrina pergi, Adel menghampiri Riko di perpustakaan. Ia bertanya soal kesepakatan Adel yang mau didekatkan sama Friends. Adel merasa sudah membantu Riko dengan bilang kalau Adel itu adalah pacarnya Riko, supaya Sabrina itu terlihat cemburu. Tapi Riko malah marah. Ia kesal kenapa Adel berbicara seperti itu kepada Sabrina.
Di lain sisi, Sabrina duduk bersantai sambil galau di sekolah. Tiba-tiba, Ilham pun menghampirinya lalu menggoda dan mendekati Sabrina. Saat Sabrina melihat HP Ilham, Sabrina pun langsung punya ide dan dia bilang kalau ia juga penggemar Manchester United. Sabrina pun berpura-pura sefrekuensi dengan Ilham supaya Ilham bisa akrab samanya karena Sabrina punya maksud lain di balik keakrabannya itu. Dan setelah itu, Sabrina pun mengajak Ilham untuk nongkrong di kafe untuk melakukan ritual supaya Manchester United bisa menang. Sedangkan di balik tembok, Rico mendengar kalau Sabrina mau nongkrong sama Ilham dan ia pun merasa sangat bersedih. Gue pengikut MU. Rico pun akhirnya pergi dan ia pun masih disapa sama temannya yang punya bau badan itu. Tapi Rico tidak menghiraukan hal itu. Rico pun pergi ke ruangan kepala sekolah dan ia pun langsung menghidupkan mikrofon sekolah. Ia berteriak, dia bilang kalau sekolah ini isinya hanya anak-anak tukang rundung atau tukang bully. Padahal mereka semua bayar mahal untuk belajar. Semuanya pun mendengar kata-kata Rico dari sound system, terutama juga Sabrina yang hanya terdiam mendengar hal itu. Sibuk ngurusin orang lain. Tiba-tiba guru Rico menghampiri Rico dan ia pun menghentikan aksinya lalu menyuruh Rico untuk segera keluar. Rico pun akhirnya keluar dan ternyata ia pun disambut bahagia sama semua anak sekolah karena berani menyuarakan hal itu. Dan banyak yang merasa terwakilkan dengan kata-kata Rico. Dan setelah itu, Rico pun dipaksa untuk ikut tanding bermain futsal membela sekolahnya. Simon beralih, Flo sedang pergi ke klinik kandungan, tapi ia sendirian dan menunggu kedatangan Franz. Tak lama kemudian Franz datang dan ia pun malah dimarahin sama Flo karena Franz datangnya telat, padahal Franz masih mengerjakan tugas. Flo pun bilang kalau Franz tidak memikirkan perasaannya, padahal Franz selama ini mau mengerti dan bertanggung jawab atas kehamilan Flo, walaupun bukan ia ayahnya. Mendengar itu, Flo bersedih dan Franz pun menenangkannya. Tapi kali ini Franz pun harus pergi dan memutuskan tidak bisa bersama lagi dengan Flo. Dan saat di sekolah, sebelum pertandingan dimulai, Rico pun paksa untuk ikut tanding karena lawan mereka lumayan berat. Tak lama kemudian, pertandingan futsal pun dimulai. Tapi sekolah Rico selalu gagal dan kebobolan bola. Pertandingan terus berlanjut, bahkan sampai Rico tertinggal 3-0 dari sekolah lain. Sedangkan di kafe, Sabrina dan juga 4 temannya mengundang Ilham untuk melakukan ritual supaya bisa menang. Sabrina mau mencoba ritual pertama dengan membakar baju kesayangan Ilham supaya Ilham mau menjawab pertanyaan Sabrina dengan jujur. Mau tidak mau sambil menangis, Ilham pun harus melihat baju kesayangannya itu dibakar. Dan setelah itu, Sabrina meminta handphone Ilham dengan alasan itu adalah syarat ritual. Padahal handphonenya sedang dicek dan dicoba-coba kode sandinya sama teman-teman Sabrina. Sabrina pun memberikan beberapa pertanyaan kepada Ilham dan teman-temannya. Ia pun mencoba berbagai kode supaya HP Ilham bisa dibuka. Dan alhasil HP itu berhasil dibuka. Dan setelah itu, Ilham diikat badannya ke kursi dan Sabrina bilang kalau itu masih proses ritual. Setelah itu, Sabrina pun bertanya apa dosa besar yang pernah dilakukan sama Ilham. Dan Ilham pun menjawab beberapa pertanyaan, tapi Sabrina tidak percaya dan terus memaksa Ilham untuk menjawab dengan jujur. Sampai akhirnya, Ilham mengaku kalau ia adalah admin grup video syur berjudul Suka Kentu. Sabrina dan teman-temannya pun langsung kaget karena itu adalah grup di mana video syur editan berwajah Sabrina dan teman-temannya itu disebarkan. Gak boleh gerak, gak boleh ngapa-ngapain dan harus di sini. Dan setelah itu, Sabrina pun mendapatkan panggilan telepon dari temannya di sekolah. Kalau katanya sekolahnya kalah di babak pertama, makanya Sabrina pergi untuk mengurus sekolahnya. Sedangkan Tara sudah merekam semua bukti pengakuan Ilham dan mengirimkannya ke pengacaranya. Babak kedua hampir dimulai dan Rico berdiskusi dengan teman-temannya bagaimana caranya mereka bisa melawan. Rico pun akhirnya punya strategi baru. Sampai akhirnya babak kedua pun dimulai dan benar saja strategi dari Rico bisa membuat mereka menyalip poin yang ketinggalan. Keadaan semakin tegang saat Rico berhasil memasukkan bola ke gawang berkali-kali dan sampai akhirnya Rico pun jatuh dan hampir menyerah. Tapi saat ia menoleh, ada Sabrina yang menyemangati Rico dan menyuruh Rico untuk bangkit kembali. Dan setelah mendapatkan semangat dari Sabrina, tanpa pikir panjang, Rico langsung bangkit dan menggiring bola melawan semua anggota lawannya. Sampai akhirnya Rico pun berhasil memasukkan bola ke gawang dan poin berbalik menjadi 4-3. Semua anak di sekolah bergembira dan sangat senang karena mereka akhirnya bisa menang. Begitupun juga dengan Sabrina dan teman-temannya yang sangat bangga melihat Rico bisa mengharumkan nama baik sekolah walaupun ia adalah anak baru dan sebelumnya sering dibully. Guru pun akhirnya memberikan penghargaan kepada Rico dan juga teman-temannya atas kemenangannya melawan tim
futsal lawan. Franz pun baru datang dan ia pun melihat Rico sudah menang. Rico pun langsung menghampiri Franz dan memeluknya karena ia berhasil menang dan Franz pun sangat bangga melihat Rico. Tak lama kemudian Ilham datang dan dia pun memarahi Rico karena mengira Rico membuat sekolahnya kalah. Padahal temannya yang lain bilang kalau mereka menang itu justru gara-gara Rico. Tiba-tiba ada polisi datang yang mau menangkap Ilham atas tuduhan pencemaran nama baik dan penyebaran video syur. Ilham kaget dan menolak untuk ditangkap, tapi polisi tetap memaksanya dan membawanya pergi. Teman-teman Rico pun merayakan kemenangannya dengan mengangkat Rico. Begitupun teman-teman di sekolahnya termasuk Sabrina yang bangga sama Rico. Franz pun akhirnya pergi, katanya ia masih galau. Tapi tiba-tiba ada Adele yang menghampirinya dan menawari Franz untuk makan risol. Karena Franz memang lagi butuh teman, akhirnya ia mau untuk ditemani sama Adele. Dan setelah acara selesai, Sabrina lagi beres-beres dengan teman-temannya dan Rico pun memberanikan diri untuk menghampiri Sabrina. Lalu ia pun mengajaknya untuk pulang bersama. Awalnya Sabrina bilang kalau ia lagi beres-beres, tapi teman-temannya bilang kalau Sabrina sudah agak sibuk dan menyuruh Sabrina untuk pulang duluan. Enggak kok, dia nggak sibuk. She's free. Mereka pun pulang sekolah dengan jalan kaki dan Rico pun menanyakan Sabrina apakah ia tidak sedih karena pacarnya ditangkap sama polisi. Sabrina pun akhirnya ngaku kalau Ilham itu bukanlah pacarnya. Rico juga mengaku kalau Adele itu bukan pacarnya. Karena itu hanyalah rencana Rico dan Adele untuk membuat Sabrina cemburu. Mendengar itu Sabrina pun hanya tersenyum dan meminta izin untuk memegang tangan Rico. Tapi Rico tidak mengerti sama kata-kata Sabrina dan Sabrina pun langsung mengambil tangan Rico. Rico kaget, tapi sekarang penyakitnya sudah benar-benar sembuh dan mereka akhirnya bisa bersama walaupun ada banyak hambatan di antara hubungan Rico dan juga Sabrina. Yah, begitulah guys, film dari series Culture Shock yang mungkin nih sudah relate banget ya di kota-kota besar di mana keperawanan dan pekerjaan itu sudah dianggap hal yang biasa dan banyak yang tidak menjaganya lagi. Oke deh kalau begitu, sampai di sini dulu review film kali ini. Sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya. See you.